Halo Pak Ridwan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu Mira, di hari ini sangat baik. Baik ya, oke. Bapak sehari-hari bertugas sebagai Pamdal di PPSDM Kemendagri Makassar ya? Ya, betul itu. Kalau boleh tahu tugasnya sehari-hari apa saja ya Pak? Tugas pokok sehari-hari kami ya seperti mendampingi tamu jika ada yang masuk, kami mengarahkan, mengambil KTP dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah disediakan di pos Pamdal. Gitu. Selain menerima tamu apa lagi Pak? Kami per 2 jamnya melakukan patroli Bu, di setiap sisi-sisi kantor. Tunggu dulu, sudah berapa tahun Pak? Oh, saya sudah kurang lebih jalan 3 tahun ini Bu. Iya, 4 tahunan lah ya, jalan 4 tahun sekarang. Oke. Nah, kira-kira selama 4 tahun ini pekerjaan tugasnya gitu yang berkesan sebagai Pamdal apa aja? Ya banyak ya Bu. Iya, bisa diceritakan nggak? Salah satunya? Ya, menjaga keamanan kantor Bu. Tugas penting itu ya Bu. Dan ya itu lah Bu, itu yang Pak Kapus sering bilang kepada kami, tetap jaga keamanan kantor. Oke, baik Bu. Nih maaf saya jalan dulu Bu. Saya mau lanjutkan tugas Bu. Ya Pak. Baik Bu, ya mari Bu. Silakan ya. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Tamu Ramah di Angin Mamiri bersama saya Amira Mustafa, dan kita sudah di episode yang ke-7. Pada episode ke-7 kali ini kita akan membahas terkait Pamdal sebagai pembantu tugas Polri. Dan kita sudah ditemani oleh salah satu widyaiswara ahli pertama dari PPSDM Kemendagri Regional Makassar, yaitu Bapak Dr. Muhammad Nur Utspa, seorang widyaiswara di bidang hukum. Langsung saja kita bertemu dengan beliau. Halo Kak Utspa. Iya. Saya panggil kakak atau bapak? Boleh. Yang penting jangan panggil om ya. Saya panggil kakak saja ya biar enak ngobrolnya. Kak, ini tadi kita mau bahas tentang pengamanan ya secara umum. Betul. Kan ada beberapa pihak gitu yang biasanya terlibat, ada TNI, ada Polri, Ya, betul. ada Satpam juga. Kalau di lingkup PPSDM Kemendagri sendiri pakai Pamdal. Ya, Nah, kira-kira apa saja sih Kak bedanya Ya, empat hal ini? betul. Dari 4 pihak ini yang tadi Amira sampaikan, betul, karena kalau di masyarakat sekitar itu agak sulit untuk membedakan sebenarnya. Nah, kita lihat dari dasar hukumnya dulu. Berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu membagi 2 pihak yang berurusan terkait mengenai pertahanan dan keamanan. Nah, untuk yang memiliki tugas pertahanan ya, itu tugasnya adalah TNI. Sedangkan untuk keamanan dan keterlibatan masyarakatnya itu fokusnya kepada Polri. Nah, Satpam dan Pamdal itu di mana? Nah, kalau kita berbicara mengenai pertahanan, kita juga harus mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara terdapat 3 komponen di dalamnya. Komponen pertama adalah komponen utama yang dikenal di dalamnya adalah TNI itu sendiri. Setelah itu komponen cadangan. Iya. Komponen cadangan ini adalah warga negara Indonesia di mana dia dianggap sudah dilatih militer. Sedangkan komponen pendukung ini adalah komponen warga negara Indonesia juga, tapi di sini cakupannya lebih luas. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai keamanan, berarti tidak terlepas dari kepolisian. Nah, berdasarkan dari Undang-Undang Kepolisian, untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, ada salah satu unsur pembantu dan salah satu poinnya itu adalah satuan pengamanan atau dikenal oleh masyarakat umum disebut sebagai Satpam. Iya, betul. Tapi pembantu tugas Polri ya? Iya, sebagai unsur pembantu Polri. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa bedanya Pamdal dan Satpam? Yang tadi kan ditanyakan TNI, Polri udah nih. Kita gampang membedakan. Kalau TNI, misalkan masyarakat umum lebih kenal, dia akrabnya biasanya ada di daerah perbatasan karena menjaga kedaulatan. Nah,
Kalau Polri biasanya lumrahnya kalau kita ada di persimpangan jalan, ada lalu lintas, ketemu sama bapak-bapak polisi karena dia menjaga ketertiban masyarakat. Kalau satpam ketemu di bank lah, misalkan seperti itu. Nah, Pamdal ini merupakan kosakata baru buat masyarakat umum. Nah, berdasarkan dari aturan-aturan yang mengcover terkait mengenai Pamdal atau Satuan Pengamanan Dalam, baik itu di kementerian maupun instansi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, dia itu memang diatur tersendiri. Walaupun sebenarnya unsur dari definisi Pamdal maupun Satpam itu sama, menjaga ketertiban dan keamanan internal kantor tersebut. Jadi pada dasarnya sama, hanya saja yang mengaturnya berbeda gitu. Iya, jadi untuk Satpam di bawah naungan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan Pamdal tetap ada cakupannya Undang-Undang Kepolisian, tapi akan ditambah satu konsideran peraturannya, yaitu adalah peraturan internal dari kementerian atau lembaga tersebut. Kok bisa begitu ya Kak? Kok bisa dibedakan? Iya, kalau dibedakan sih sebenarnya kalau secara kasat mata itu sama. Unsurnya adalah pengamanan dalam. Iya. Satpam pun pengamanan dalam dan tugasnya adalah internal, skopnya hanya internal. Tapi ketika kita melihat secara jelas aturan-aturan yang melandasi kedua kosakata ini atau pihak Pamdal maupun Satpam, di situ jelas bahwa Satpam nantinya dalam pendidikan dan pelatihannya, baik dia nanti akan berjenjang, itu akan dibawa naungan kepolisian, sedangkan Pamdal akan diatur secara eksplisit dalam aturan-aturan yang di bawah naungan kementerian atau lembaga tersebut. Oke. Jadi kalau dari segi tugas dan fungsinya pada dasarnya sama aja? Iya, Nggak ada hampir bedanya sama, sama sekali. hampir sama. Hanya dilihat dari dasar hukumnya. Tentunya ketika kita melihat dasar hukum, klausul atau pasal dalam setiap aturan pasti punya makna yang berbeda. Itu ditemukan ada beberapa perbedaan. Bisa dijelaskan nggak Kak? Perbedaannya itu dalam hal apa saja? Ya. Iya. Berdasarkan yang saya pahami dan saya membaca beberapa aturan-aturan khususnya pada Undang-Undang Kepolisian dan keputusan kepolisian yang menyampaikan bahwa Satpam itu bertugasnya adalah keamanan dan ketertiban yang fokusnya adalah membantu saja Polri. Tapi kita ambil case-nya ini Kementerian Dalam Negeri ya. Berdasarkan dari pemahaman saya, ya, berdasarkan dari literatur yang saya baca saat ini, Kemendagri masih menggodok aturan mengenai keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pamdal. Nah, di situ yang saya baca, saya lihat bahwa salah satu unsurnya sama, pengawasan, tapi pengawasan itu punya skop yang besar. Jadi skopnya cukup besar. Yang saya lihat di situ, pengawasan atau pengamanan yang dimaksudkan di sini adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang skopnya cukup luas menurut saya. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Penggunaan kosakata ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan ini punya makna yang cukup besar dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara. Jadi ada kemungkinan ditafsirkan misalnya ancaman ketika ada ancaman teror gitu. Betul. Pamdal harus turun tangan. Iya, untuk- betul. Ini menurut perspektif saya sebagai seorang sarjana hukum. Karena penggunaan satu suku kata itu mempunyai makna yang sangat banyak. Apalagi kita melihat pada undang-undang yang pokoknya adalah pertahanan dan keamanan negara. Seperti itu. Padahal dalam realisasinya tugas Pamdal seharusnya nggak sejauh itu. Iya, betul. Seharusnya dia serumpun dengan Satpam. Sehingga dia tidak sampai ke sana untuk masuk ke mencegah terjadinya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Mereka harus melalui prosedur pendidikan dan pelatihan yang tinggi. Walaupun memang di dalam Undang-Undang Kepolisian maupun dalam Satuan Pembelajaran Satpam itu pada tingkatan ketiga mereka memang diajarkan untuk hal-hal yang seperti tadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Tapi di Pamdal itu tidak dikenal tingkatan-tingkatan tersebut, setahu saya. Untuk Itu tidak sekarang dikenal. belum, Iya, mungkin bersamaan dengan draftnya ada. betul. apa Mudah-mudahan nanti ada perubahan atau tambahan karena tidak semua orang punya kapabilitas untuk menangani ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan seperti itu. Ya, oke. Jadi sejauh ini yang menjadi tugasnya Pamdal itu apa saja Pak? Iya. Misalnya nih ada kasus pencurian Iya. dalam lingkup Kemendagri. Nah, kalau kita masuk ke case, ke kasusnya di dalam dunia hukum, kita bisa membedakan bahwa ini jenis tindakannya atau perbuatan apa.
perbuatannya adalah di sisi pidana kah, perdata kah, atau di sisi hukum di bagian mana saja. Kenapa dalam dunia hukum, perbuatan hukum itu akan cenderung melihat dia jenis hukumnya apa. Nah, tadi pertanyaannya adalah pencurian nih. Nah, pencurian juga itu dalam hukum pidana banyak, ada pencurian yang bertingkat-tingkat dan tergantung dari tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Nah, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh perbuatan melawan hukum atau tindak pidananya pencurian biasa ya, misalkan. Nah, case-nya seperti itu berarti Satpan maupun Pamdal itu punya kewenangan untuk mengumpulkan bukti terkait mengenai kasus pencurian tersebut. Tapi ingat Amira, bahwa Pamdal maupun Satpam tidak bertindak sebagai seorang polisi. Itu yang harus diingat oleh seorang Pamdal. Hati-hati, karena jangan sampai menganggap bahwa saya adalah unsur pembantu dari Polri, sehingga saya juga punya tugas yang sama dengan Polri. Tidak. Karena dikatakan sebagai unsur pembantu, berarti dia hanya membantu di awal. Dia tidak boleh ada unsur di pikiran maupun perbuatan itu ada judgement di dalamnya. Yang harus dilakukan adalah ketika pencurian adalah mengumpulkan dugaan, bukan mengumpulkan bukti. Hati-hati. Seorang Pamdal atau Satpam ketika ada niat untuk mengumpulkan bukti, berarti dia sudah mendahului tugas fungsi dari polisi itu. Oke, jadi kita garis bawahi yaitu mengumpulkan dugaan. Iya, ya? dugaan, bukan bukti. Mungkin karena itu juga kali ya dari seragamnya yang awalnya Iya. disamakan langsung diubah lagi. Iya, betul. Mungkin untuk menegaskan Iya, betul. tugas itu. Saya juga sempat waktu terjadinya sosialisasi aturan tersebut, saya sempat ini tujuan awalnya kan mereka membuat perubahan warna dari putih ke coklat. Iya. Tujuannya adalah agar Satpam itu punya wibawa. Cuman menurut saya itu akan menjadi buah simalakama bagi institusi kepolisian. Sehingga orang-orang akhirnya tidak bisa membedakan mana Satpam, mana polisi. Dan alhamdulillah sekarang saat ini yang kita ketahui sedang ada proses sosialisasi untuk perubahan warna lagi. Dan sekarang itu warnanya adalah krem. Ya, cukup dari proses sosialisasi itu akhirnya pemerintah dan instansi kepolisian mengambil kebijakan yang menurut saya sangat baik terkait perubahan warna tersebut. Jadi menurut Kak Utma sendiri ini perubahan warna itu pun bisa menjadi keputusan yang efektif gitu ya. Betul. Untuk menegaskan antara tugas Satpam dan Polri. Iya, betul. Karena kita tidak bisa terlepas dari sebuah oknum. Ya, ada oknum yang menyalahgunakan. Tidak sama warnanya saja, ya. Tidak sama warnanya saja, banyak oknum yang menyalahgunakan, apalagi sama. Ya, jadi dengan perubahan-perubahan warna tersebut ya menurut saya dan alhamdulillahnya instansi kepolisian kita itu punya tanggap dan cepat untuk mengubah warnanya. Karena melihat dari proses sosialisasi penggunaan warna tersebut, ternyata banyak dampak-dampak yang tidak diduga dengan hal-hal tersebut. Oke. Kalau dalam contoh kasus yang lain, Kak, misalkan ada perkelahian gitu, di lingkup Kemendagri, tapi orangnya bukan dari Kemendagri, cuma di lokasinya. Gitu, kebetulan lokasinya ada di Kemendagri, ya bagus. Jadi yang tadi saya ingatkan bahwa Pamdal maupun Satpam tugasnya adalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Nah, tadi pertanyaannya di Amira adalah ada dua orang, ya, kita anggap dia adalah si piutang dan yang mengutang, atau debitur dan kreditur lah misalkan contohnya. Yang debitur itu adalah pegawai di lingkup Kemendagri, yang kreditur adalah orang luar nih, bukan pegawai negeri sipil. Dia datang nih, ya, menagih, dan ternyata terjadi cekcok, ya, adu mulut di dalamnya. Apakah Pamdal punya tugas untuk melaksanakan peleraian? Nah, kembali saya ingatkan bahwa tugas Pamdal maupun Satpam adalah ketertiban dan keamanan, tapi tidak lebih daripada tugas polisi itu. Untuk melerai dia punya tugas, tapi untuk menyelesaikan masalah tersebut dia tidak punya tugas. Karena ketika menyelesaikan, apalagi ini case-nya adalah case hukum perdata, ya, di mana ini adalah hukum privat antara orang dan orang. Ketika menyelesaikan case seperti ini, Pamdal ya maupun Satpam itu tidak bisa naik tingkatnya untuk menyelesaikan. Dia hanya boleh melerai.
Nah, dalam undang-undang arbitrasi dan penyelesaian sengketa, ya, di situ dijelaskan satu unsur, dibilang penyelesaian sengketa mediasi itu tidak bisa dilaksanakan kalau kedua belah pihak itu tidak menyetujui. Jadi PAMDAL itu juga harus melek pada aturan-aturan dasar, ya. Jangan sampai yang kita lihat dia hanya bisa mengamankan, tapi kasus-kasus yang ada di masyarakat atau di instansi itu tentunya tidak hanya stuck di situ saja. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Kak, berarti kan tadi sudah dikatakan tugas Satpam atau PAMDAL itu cuma dalam lingkup instansinya dia bekerja. Kalau misalnya dia keluar di pusat keramaian terus menemukan suatu situasi kericuhan Kak atau apa, dia bisa bertindak sebagai apa nih? Oke, good. Jadi selalu ketika kita berbicara mengenai PAMDAL dan Satpam adalah back to basic. Pada definisi yang diatur dalam aturan tersebut. Dalam aturan tersebut, PAMDAL maupun Satpam, ya walaupun dia berbeda aturan ya, rohnya atau unsur dari kalimat definisi tersebut mengatakan bahwa ketertiban dan keamanan ditambah lokusnya atau lokasinya hanya di instansi tersebut. Ketika dia sudah keluar, berarti dia ada warga negara Indonesia. Dia punya hak untuk melerai, tapi tidak untuk menyelesaikan. Jadi dia tidak bertindak sebagai seorang satuan atau PAMDAL. Di situ saja berhentinya. Oh, gitu ya. Jadi kita perlu tahu gitu, misalnya kalau sebagai PAMDAL harus tahu sejauh mana tanggung jawab kita untuk menjaga ketertiban dan keamanan ini. Betul. Next. Nah Kak, kalau misalnya kasusnya kan biasanya itu kalau kita keluar ke tempat publik, seringkali kalau mau masuk itu biasanya dideteksi dulu pakai metal detector. Iya, betul. Itu menjadi tugas Satpam atau PAMDAL juga nggak? Iya. Jadi ketika dia masuk ke instansi yang dia wewenangi untuk ketertiban dan keamanan ya. Iya. Jadi contoh tadi dia masuk ke mall dan ada satpam yang mencegat untuk metal detector atau misalkan cek peduli lindungi maybe ya, apakah itu punya kewenangan, memang kewenangannya satpam. Iya. Ya. Nah, dalam kembali kepada dua unsur, ketertiban dan keamanan. Dia untuk mencegah terjadinya kericuhan, tentunya kita harus ngecek jangan sampai dia bawa senjata tajam kan? Yeah. Nah, ini adalah kewenangannya, jelas. Unsur yang berikutnya di lokasinya, iya, betul. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa PAMDAL maupun Satpam adalah unsur pembantu. Karena dia membantu ketertiban masyarakat secara umum. Walaupun skopnya adalah di instansi atau di kantornya saja. Seperti itu. Jadi memang tugasnya mereka. Tapi ingat Amirah, bahwa Satpam maupun PAMDAL ketika melakukan penggeledahan, ya penggeledahannya itu bukan bertindak sebagai polisi. Saya ingatkan sekali lagi bahwa PAMDAL dan Satpam ketika melakukan tindakan penggeledahan tersebut adalah untuk mengumpulkan dugaan saja. Dan sebaiknya saya sarankan ketika dalam proses penggeledahan jangan melakukan penggeledahan kalau tidak ada CCTV di ruangan tersebut. Kenapa? Berdasarkan dari Undang-Undang Kepolisian, yang berhak untuk mengambil foto sidik jari itu hanya polisi yang mendapat mandat dari penyidik atau jaksa. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang PAMDAL dan Satpam itu harus ketahui seperti itu. Jadi kalau tanpa CCTV, Satpam atau PAMDAL nggak boleh gitu melakukan penggeledahan ya Kak ya? Takutnya Sebaiknya ada batas-batas. Ada batasan-batasan yang akhirnya ini kan tipis ya antara penggeledahan itu dilakukan oleh polisi dan dilakukan oleh PAMDAL atau Satpam. Ketika dia salah sedikit, dia akhirnya bisa dinyatakan ada tindak pidana yang lain. Sehingga sebaiknya yang dilakukan adalah ada alat sarana prasarana yang disediakan oleh instansi maupun perusahaan untuk menyiapkan CCTV tersebut. Dan ingat selalu bahwa ketika ada proses penggeledahan, ingat baik-baik bahwa jangan sendiri di situ. Oke. Karena kita akan terbentur dengan beberapa aturan-aturan lain. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya mau menanyakan ini Kak. Kan rencananya pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga kontrak. Dalam hal ini PAMDAL kan masuk dalam tenaga kerja kontrak gitu ya. Nah, menurut Pak Utpa sendiri, apakah ini akan lebih efektif dari tugas pengamanan dengan tidak diberlakukannya tenaga kerja kontrak, atau justru ada beberapa hal negatif yang mungkin perlu diwaspadai? Kalau menurut saya seperti ini, kita harus melihat dari beberapa aspek. Kalau melihat positif dan negatif ya,
Kalau menurut saya sih sebenarnya apapun kebijakannya dan itu nantinya sudah disahkan, berarti itu sudah yang terbaik. Sisa bagaimana kita menyikapinya dan melaksanakannya. Kalau saat ini ya menurut saya dan pengetahuan saya saat ini melihat beberapa satuan pengamanan di beberapa instansi. Ketika dia tidak dibawa naungan sebuah perusahaan, dia tidak punya kewenangan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Agak susah. Karena untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan itu harus punya badan hukum. Seperti itu. Itu mungkin sisi positifnya ketika dia sudah pindah. Walaupun sebenarnya seperti PPSDM ya, dia sudah mencoba menyikapi dengan menyisipkan beberapa dana-dana yang kemungkinan bisa digunakan layaknya seperti BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Itu mungkin dari sisi kemungkinan sisi positifnya. Kalau untuk negatifnya, saya rasa saya belum bisa melihat sisi negatifnya kalau misalkan diubah, karena memang menurut saya ketika mereka sudah independen, maka pressure kepada Pamdal itu akan berkurang. Jangan sampai ada kasus-kasus di mana melibatkan antar pegawai, ya kan? Dia tidak bisa berani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena menganggap bahwa wah ini bos saya nih. Nah, ketika dia independen, di bawah naungan badan hukum, perusahaan misalkan, mereka akhirnya punya rasa independen dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu dua yang menurut saya ada sisi positifnya jika beralih dia menjadi pihak ketiga yang seperti itu. Jadi maksudnya arahnya lebih positif memang kalau Iya. Satuan pengamanan ini berdiri independen gitu Iya. ya Kak ya. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara podcast Temu Rama episode ke-7 kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Utpa sudah berkenan menjadi teman berbincang kita pada kesempatan kali ini, dan semoga bisa berbincang lagi dengan tema yang jauh lebih menarik Amin. ya, bersama Kak Utpa di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.